Iya, sebelum ke Gua Hira, menurut orang-orang Islam, dia kan ke Gua Hira kan umur 40 tahun. Oke. Nah, Saya mau sebelum bahas itu, 40 tapi saya mau tahun, nanya abang dulu boleh nggak? Saya nanya gimana? dulu boleh nggak? Saya mau nanya dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Abang coba jelasin dulu konsep ketuhanan abang, coba. Konsep ketuhanan. Ya, di Silakan dalam jelaskan dulu Tritunggal Anda, coba. baik. Jadi di dalam Kristen, di dalam Bible, ya, Tuhan itu adalah Bapa di sorga. Nah, bagaimana Bapa di sorga itu supaya dia menjadi nyata? Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi Tuhan? Bagaimana dia mewujudkan di tengah-tengah umat manusia? Makanya ada yang disebut dengan Immanuel atau Allah beserta kita. Siapa itu Immanuel? Yaitu Yesus. Yesus adalah bagaimana Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah umat manusia. Nah, lalu ada juga Roh Kudus. Roh Kudus juga seperti itu. Roh Kudus adalah penyertaan daripada Tuhan. Jadi, Yesus dan Roh Kudus adalah pengejawantahan atau pernyataan diri daripada Bapa di sorga. Di mana masalahnya? Oke, sekarang ketiga itu pribadinya beda ya. Beda. Roh Kudus, Firman, Bapa beda. Oke. Beda. Tapi dia satu hipostasi, satu hakikat, betul. Dia sebagai Allah Apa ya. satu hakikat itu maksudnya apa? Ya, kan teman-teman Kristen sering bilang nih, satu hakikat, tiga Ya, pribadi. bagaimana kamu tidak tahu terus kamu ngomong-ngomong itu lagi? Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Intinya begini saja. Oke, satu hakikat bagi Bagaimana? kalian apa? Sama-sama Tuhan. Tenang. Hmm. Bagaimana Bapa di surga itu menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana Bapa di surga itu akan menyelamatkan umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Berarti Bapa Jadi di Yesus surga adalah punya Roh Kudus. pengejawantahan, pernyataan diri daripada Bapa di surga. Tetapi apakah Yesus sendiri adalah Bapa di surga? Jawabannya tidak. Sama seperti Jadi, Anda dengan fotomu. Sebentar. Anda dengan fotomu itu bisa disamakan tetapi bisa dibedakan. Fotomu itu adalah pengejawantahan dari dirimu. Tapi bukan berarti fotomu itu adalah dirimu sendiri. sama dengan roh saya dengan saya gitu ya. Roh saya dan saya gitu. Tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Baik. Hmm. Tadi Anda bilang ada Roh Kudus, ada Bapa, kemudian ada Firman. Ya. Roh Kudus ini fungsinya apa? Roh Kudus itu adalah pernyataan daripada Bapa di sorga juga. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menguasai seseorang sehingga seseorang itu mengikuti apa yang hidup dan orang, menginsafkan seseorang akan kesalahannya, seperti itu. Oke, sekarang saya mau nanya. Tuhan itu kan maha kuasa ya. Yang kamu Bapa maksud tanpa Roh Tuhan Kudus, di apa situ yang siapa? terjadi? Kalau Roh Kudus, Bapa tanpa Roh Kudus apa yang terjadi? Enggak, kenapa kita pusing bahas-bahas itu? Itu kan hal-hal yang yang kita tidak mungkin bisa menjangkaunya. Sekarang yang pusing itu kenapa kamu ngikutin agama Muhammad penyembah berhala? Karena agama Kristen itu, Bang, belumlah bisa dia jangkau dengan logika. Maka saya tanya, Macam kau pernah ke sana aja. bentar. Kita itu nanti kau kutanya di arsi Allah di mana, duduk di mana dia. Kenapa kita sibuk membahas hal-hal yang seperti Abang itu? berkata, Roh Kudus itu menghidupkan, Roh Kudus itu yang memberikan Bro, semuanya. dengar, Pertanyaan YRJ saya, Media, tenang. Bapa tanpa Roh Kudus apa yang terjadi? Kita itu dimensinya itu manusia. Kita tidak akan bisa memahami hal-hal yang kosmik. Kita nggak akan bisa memahami hal-hal yang kosmik secara utuh. Karena memang kita dimensi kita nggak sampai ke sana. Kenapa kita repot? Roh Kudus begini, bagaimana ini detailnya? Macam kau sudah pernah ke sana saja. Tuhanan Anda tidak bisa dipahami. Loh, bukan tidak bisa dipahami. Kita itu memiliki pengetahuan yang terbatas akan hal-hal yang supranatural. Nanti Anda saya tanya, Allah dulu di arsinya di mana? Bingung.
Kita ngapain sih sibuk masalah itu? Apakah keselamatan itu adalah kita paham bentuk arsi berapa, ukurannya berapa meter? Bukan itu. Sekarang itu tugas kita adalah siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita taati? Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus menjalankan hidup ini? Itu yang menjadi fokus kita. Kenapa kau sibuk membahas hal-hal yang supranatural yang kita sama memang kita nggak bisa pahami 100% seperti apa? Urus Muhammad dalam goa, ngapain kau urus-urus? Loh, Muhammad dalam goa itu dimensinya dimensi manusia. Kita nggak bahas hal-hal yang heboh-heboh. Sekarang sebelum Muhammad ke Gua Hira, agama dia apa? Tadi ke sana. Kau belum menjawab pertanyaan saya. Bapak tanpa apa jadinya? Kenapa kau bertanya hal-hal yang sifatnya supranatural dan hal-hal yang sifatnya kosmik? Kita tidak pernah tahu dan kita tidak akan bisa memahami itu secara penuh. Masalah-masalah yang dipahami oleh umat Islam. Yang saya tanyakan kepada umat Islam, apakah hal-hal yang kosmik? Enggak. Saya cuma bertanya begini, sebelum umur Muhammad 40, kemana dia ke gereja? Kemana dia ke masjid? Ke masjid mana? Itu kan bukan hal-hal yang kosmik. Itu hal-hal yang memang terjadi di dimensi manusia. Dimensi kita nih. Kalau dimensi kita, bisa kita bahas secara komprehensif. Bisa kita bahas secara total. Tapi kalau hal-hal supranatural ya tentu kita tidak bisa. Sekarang, sebelum Muhammad umur 40. Sebelum Muhammad umur 40, dia kemana perginya? Ke situ. Muhammad ya di Arab, Bang. Dia lahir ya, di tanah maksudnya Arab. dia pergi menyembah kemana? Dia pergi berbakti kemana? Kemana? Apanya yang berbakti? Apanya yang berbakti? Gini, Anda sebagai Muslim, kalau Anda pergi ke masjid. Yang Hindu pergi ke ke wihara, kemana? ke apa namanya? Kalau Hindu. Mana? Ya, kemudian ke mana, ke pura, ya kan? Kalau Buddha pergi ke wihara. Nah, pertanyaan saya, waktu Muhammad sebelum umur 40 dia perginya kemana? Nabi Muhammad tidak melakukan penyembahan berhala. Bahkan dia yang ketika itu dia pergi kemana? Saya tanya, dia perginya kemana? Apakah dia seorang ateis 40 tahun? Sebentar. Apakah dia ateis 40 tahun? Dia mengikuti ajaran. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Lah, kan orang Dalilnya. Sebentar. Orang Islam itu kalau ngomong tentang agama Islam, selalu yang keluar dari mulutnya itu adalah dusta, hawa neraka. Sebentar. Tunjukkan kepada saya kemana Muhammad pergi sebelum dia umur 40 tahun. Kalian lancar bahas al-Islam, tapi kalian nggak lancar bahas Bible kalian. Saya tanyakan kepada kau, Bapak tanpa Roh Kudus apa jadinya? Kau Kita tidak bisa membahas hal-hal yang seperti itu. Itu hal-hal kosmik supranatural. Ya, kita tidak paham bagaimana, kita tidak menjangkau hal-hal yang demikian. Kenapa? Bapak tanpa Roh Kudus. Sekarang Allah tanpa arsi gimana? Allah tanpa arsi duduk di mana dia? Firman beda dengan Bapak. Kalau Allah tanpa arsi, dia duduk di mana? Berdiri terus nggak pegel nanti dia? Coba ayo, ha? Jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia. Ya udah, kalau Allah tanpa arsi, dia duduk di mana? Allah tempat bergantung, bukan Tuhan yang digantung, Bang. Kok lari kemana? Tuhan yang digantung itu adalah Allah. Sampai sekarang masih digantung. Bahkan Allah sampai sekarang masih dijemur. Allah digantung mana? Oh, dia mau tahu Allah digantung. Baik. Dia nggak tahu. Allah sampai sekarang masih dijemur. Oh, memang dia tidak tahu Allah sampai hari ini digantung. Baik. Jadi teman-teman ya, memang dia begitu. Lancar bahas Islam. Bible kosong, nggak ada isinya. Nih ya,
saya akan tunjukkan bagaimana Allah sampai sekarang masih digantung dan dijemur di atas masjid. Baik. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ya, apakah Allah tidak ada pernyataan diri dari Allah. Makanya saya bilang Allah itu tiada lain adalah berhala. Baik. Sekarang saya tanya, ini siapa? Itu Allah kau bilang. Allah. Ini ya udah, ini siapa? Udin. Ini siapa? Itu adalah lukisan kaligrafi. Iya, siapa? Lukisan kaligrafi siapa? Lafaznya Allah, bukan Allah. Jadi lapasnya Allah ini siapa? Gimana kau ini? Itu Lafaznya tulisan Allah kaligrafi, siapa berarti? bukan Allah. Itu tulisan kaligrafi. Udin, bukan berarti Allah. Udin ini, berarti Udin. Berarti Udin. Beda dengan Tuhanmu yang jelas-jelas Nah, disalib. Tuhanmu sampai sekarang masih digantung, masih dijemur. Gimana sih? Jual itu salibnya itu, ada Tuhanmu di situ. Tuhanmu Ya, ini itu sampai bukan sekarang Allah. masih dijemur. Itu IPJ bukan Media. Allah, itu Kok lari Tuhan. kemana-mana sih? Yuk, diskusi yang bagus yuk. Yuk, diskusi yang bagus. Coba. Kita itu jangan membahas hal-hal yang sifatnya itu kosmik supranatural. Karena otak kita nggak nyampe ke sana. Setuju nggak? Anda membatasi karena Anda tidak tahu. Setuju atau tidak? Anda membatasi karena Anda tidak tahu. Anda tahu di mana arsinya Allah? Saya nanya ke Anda, Bapak tanpa Aduh, Roh Kudus. gimana sih ini? Saya nanya kepada kamu juga hal-hal yang supranatural, hal-hal yang bersifat Anda bisa jawab kosmik. atau tidak? Apakah Allah duduk di arsinya? Di dalam Islam, Tuhan itu istilahnya melikupi segala Duduk sesuatu. di arsinya nggak dia? Tidak pernah bertempat. Tidak pernah Dia bertemu. Saya akan tunjukkan bahwa Allah bertempat. Bahkan dia digotong-gotong. Nah, perhatikan. Sekarang gini teman-teman ya. Dia bilang Ya, dia. adalah Roh Kudus itu yang menghidupkan. Bapak itu adalah pribadi. Baik, saya sumber. tunjukkan. Pertanyaan saya, tanpa Roh Kudus apa jadinya Bapak? Tuhan Saya kamu akan tidak tunjukkan berfungsi. kepada Anda bagaimana Allah ditandu. Allah itu ditandu, gimana kamu bilang tidak bertempat? Lihat ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Allah itu ditandu oleh para malaikat-malaikat. Nih ya, saya tunjukkan kepada kalian. Nih ya, saya balikkan kamera saya. Nih. Apakah benar Allah itu diangkat oleh para malaikat? Mana lama kau tunjukkan. Sabar. Ginilah teman-teman, dia tidak tahu masalah Tuhannya. Loh, Tuhan kok orang lain. bisa? Kamu Kalau ini katakan ditanya. saya tidak tahu. Bagaimana sih? Nah, berarti kau nggak paham namanya. Ngapain kau Nih. ngurus-ngurus Tuhan orang Islam? Lihat nih ya. Coba. Nih, Kau ngurus-ngurus orang coba Islam. ini surat Al-Haqqah ayat 17. Bisa nggak kau baca? Dan Coba kau bisa baca nggak? dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Ini Allah ditandu ini gimana? Apa? Yang jadi masalah apa? Pertanyaan saya, berapa besar ukuran Allah ditandu? Arsy itu adalah bentuk daripada Allah punya kerajaan. Oh, Bukan berarti arsy bentuk. Dia duduk di arsinya, ditandu oleh berapa orang malaikat? Bukan punya kursi, dia punya tempat. Tuhan kan Kenapa beda dia dengan ditandu Tuhan oleh ada. 8 orang? Kalau Tuhan ada, ya menjadi manusia, dia bertempat, dia butuh firman, dia Aduh, butuh sedangkan Allahmu tanpa. saja bertempat, punya betis saja kamu tidak pusing gimana? Ini loh. Kenapa? Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Betul nggak? Ya, yang jadi Oke, masalah berarti apa? Allah ditandu 8 orang nggak? Dan itu
daripada keagungan kerajaan Tuhan. Ya, Kau nggak berarti bisa Allah berkata ditandu nggak oleh Allah 8 itu orang? berempat. Kenapa? Berarti Allah ditandu 8 orang nggak? Apa yang ditandu? Ya, tidur kau di bawah sana. Apa ditandu, apanya? Apanya ditandu? Ditandu apanya? Teman-teman sekalian, saya banyak melihat orang-orang berdebat, itu debat hal-hal yang kosmik supranatural. Buat apa? Kita itu teman-teman, dimensi kita itu adalah dimensi manusia. Tentulah kita memiliki pemahaman yang terbatas akan hal-hal yang supranatural. Kita nggak bisa memahami itu secara penuh. Bagaimana prosesnya firman itu masuk ke dalam rahim, lalu tanpa ada pembuahan, lalu bisa jadi manusia. Bagaimana roh itu, roh Tuhan bagaimana ininya. Itu hal-hal kosmik, bukan itu fokus kita. Fokus kita itu sebagai manusia bukan memahami hal-hal yang supranatural yang akal kita tentu tidak akan cukup untuk memahami hal-hal yang demikian. Fokus kita adalah bagaimana kita harus hidup, siapa yang harus kita taati, patuhi, apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Itu fokusnya. Fokus ya, kalau kau fokusmu yang kau lakukan di muka bumi ini cium batu ke Arab, berarti kau masih sesat. Nah, teman-teman sekalian, apakah cium-cium batu ke Arab itu, ritual cium-cium batu ke Arab itu sudah ada? Sebelum bahkan Muhammad lahir, sudah ada. Udah ada. Sebelum Muhammad lahir, para penyembah berhala di Quraisy itu, mereka memang kerjanya memang cium-cium berhala di Ka'bah sana. Kenapa kita membahas hal-hal yang kosmik? Emang kita pernah naik ke surga? Pernah kamu berangkat ke surga? Naik apa kamu ke sana? Nggak usah ngomong-ngomongin hal-hal yang di luar jangkauan atau pengetahuan manusia. Hal-hal yang demikian itu kita bahas nanti. Fokus kita itu adalah kita hidup nih ngikutin yang mana ini di dunia ini. Apakah mau mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy penyembah berhala? Lah jadilah kau Islam. Ini yang